Apakah jenis hubunganmu membawamu lebih dekat dengan diri sendiri? Ini adalah pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri apabila kita sedang berada di dalam sebuah hubungan. Perlu dipahami, hubungan apapun yang kita miliki dapat kita gunakan untuk mengubah ketidaksadaran kita, sisi bayangan kita, untuk mencapai persatuan yang lebih dalam dengan diri sendiri. Setiap pasangan dalam hidup kita merupakan cerminan dari tingkat kesadaran kita. Oleh karena itu, pasangan kita adalah the best match for us. Karena yang kita tarik adalah mereka yang berada pada gelombang kesadaran yang sama dengan kita. Mereka lah yang membantu kita memahami dinamika di dalam diri kita. Apa yang telah kita tanamkan dalam pikiran bawah sadar kita terkait keyakinan tentang diri sendiri dan orang lain. Hubungan cinta dan harapan. Hubungan twin flame terkadang terlihat seperti ikatan ketergantungan yang traumatis dan bersifat toksik. Hubungan ini mengungkapkan semua titik buta kita, membuat kita rentan terhadap aspek bawah sadar terdalam dari diri kita, yang mengungkap unsur-unsur narsistik kita, keegoisan, egosentris, dan segala macam kekurangan pribadi yang belum kita sadari di dalam diri kita yang menghalangi kita untuk mengalami cinta sejati. Inilah karakteristik hubungan twin flame. Dalam hubungan berdasarkan trauma bond, ketertarikan yang dirasakan awalnya terasa sama seperti ketertarikan dalam hubungan twin flame, di mana Anda merasakan excitement, chemistry, secara fisik maupun level emosional. Ketertarikan awal ini juga bisa berasal dari keinginan seorang empat yang terikat secara kronis dengan seorang narsisis yang tertarik satu sama lain karena adanya kecocokan kodependensi, di mana keduanya terjerat dalam kebutuhan ingin dipahami dan diakui, karena keduanya tidak merasa sepenuhnya utuh dari dalam. Bedanya, kedua orang yang berada dalam ikatan twin flame benar-benar mengalami rasa keutuhan, yang mencari pemahaman spiritual yang lebih dalam dan tidak saling ketergantungan untuk melengkapi ketidaksempurnaan mereka. Apa yang sebenarnya mereka coba lakukan adalah memahami diri mereka sendiri secara lebih utuh melalui pemahaman tentang orang lain yang mengarah pada keseimbangan batin yang lebih besar. Oleh karena itu, tanda pertama dari hubungan belahan jiwa adalah keinginan yang kuat untuk terikat. Pertemuan awal itulah yang memicu energi listrik di dalam diri Anda dan membuat Anda merasa seperti sedang mengingat kembali kebersamaan dengan belahan jiwa Anda. Anda memiliki keinginan untuk terus mengenal mereka, untuk terus terhubung sepenuhnya dengan mereka di dalam pikiran, tubuh, maupun jiwa. Seringkali seseorang yang percaya bahwa mereka berada dalam hubungan twin flame adalah seorang empat. Empat memiliki keinginan untuk merasakan cinta dengan seseorang yang secara emosional tidak tersedia bagi diri mereka. Orang ini biasanya cenderung narsisis. Mereka yang telah mengalami kurangnya cinta di masa lampau dan memiliki latar belakang pelecehan narsistik di dalam keluarga mereka, manipulasi, dan telah menjadi pembohong kronis, serta orang yang menggunakan orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan memenuhi kebutuhan mereka. Ketika seorang empat menemukan dirinya dalam hubungan dengan seseorang yang dapat memainkan peran seperti twin flame, mereka mungkin mulai mengidealkan pasangan tersebut, atau sebaliknya. Di sini banyak terjadi dopamin, adrenalin, serotonin yang menyebabkan serangkaian pasang surut yang tak berujung, yang dapat membuat keduanya merasa sangat terikat. Jika seseorang membutuhkan orang lain untuk merasa utuh, maka dinamika twin flame yang sedang dialami adalah dinamika dalam ikatan trauma atau trauma bond. Ini bukanlah dinamika twin flame sejati, karena yang dimaksud dengan kembaran jiwa sebenarnya adalah mencapai rasa cinta kesatuan ilahi. Ketika dua pasangan bersatu, mereka menjadi lebih lengkap bersama. Namun sebagai individu, masing-masing mereka sudah merasa lengkap. Ini sangat penting untuk disadari karena jika kedua pasangan
merasa mereka hanya lengkap ketika mereka sedang bersama, ini adalah tanda sebuah kodependensi. Tidak perlu ada perasaan seperti ini jika tanpa pasangan Anda, misalnya Anda tidak dapat hidup, Anda merasa Anda tidak dapat berbahagia tanpa pasangan Anda, atau tidak mengalami kepuasan emosional. Ketika Anda berada dalam hubungan twin flame, Anda akan selalu mengalami keterikatan dan akan kembali kepada pasangan twin flame Anda setelah Anda menyembuhkan diri terlebih dahulu untuk mengalami keutuhan diri. Hal ini tidak terjadi pada ikatan trauma. Jika salah satu atau kedua orang dalam ikatan trauma, biasanya si empat yang mengidealkan keagungan hubungan twin flame ini mulai bertumbuh dewasa dan akan menetapkan batasan, berhenti mentolerir manipulasi, tipu daya, kendali, dan memutuskan untuk meningkatkan diri untuk mengalami cinta pada diri yang sejati. Maka sang empat akan segera menyadari bahwa apa yang mereka anggap sebagai hubungan twin flame sebenarnya hanyalah ikatan trauma. Inilah yang perlu Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri jika Anda sedang mengalami hubungan yang tidak memuaskan secara emosional. Cinta bukanlah sesuatu yang harus dikejar, dipuja, ataupun diimpi-impikan. Cinta memerlukan keseimbangan batin sejati dari hati, pikiran, dan jiwa Anda. Dalam hubungan twin flame, mungkin akan ada banyak pemicu masa lalu yang muncul bagi keduanya yang membawa Anda ke dalam lubang kelinci analisis diri tentang masa lalu Anda sendiri, masa kecil Anda, tentang mengapa mungkin Anda menciptakan konsekuensi ini di dalam percintaan Anda. Ketika Anda menerima twin flame Anda akan mengadopsi pemahaman mereka tanpa menghakimi dan mencoba mencapai empati batin yang lebih besar, lebih luas, dan lebih menghormati perbedaan. Biasanya ada periode perpisahan yang kuat yang terjadi ketika twin flame harus melalui proses pendewasaan mereka untuk mempelajari pelajaran mereka, menganalisis diri mereka sendiri. Terkadang belajar melalui jarak, melalui perbandingan hubungan, dan menyadari apa yang sebenarnya mereka alami dengan pasangan ketika mereka tidak dihadapkan dengan cermin kesadaran yang dimiliki pasangan mereka. Ketika Anda melewati titik terendah dari pengalaman twin flame, Anda mengalami semacam lompatan kuantum yang menempatkan Anda pada titik pemahaman yang tinggi bahwa perjalanan ini sebenarnya diwujudkan oleh Anda dan keinginan dari Anda yang lebih tinggi untuk melewati semua kesulitan ini, untuk kembali pada pemahaman sejati mengenai apa itu cinta. Dan Anda harus melewati rasa sakit sampai Anda menyadari semuanya. Anda mungkin mulai menyadari cukup dalam ketika Anda menyerah dan melihat ke dalam diri Anda bahwa Anda adalah penyebab semua rasa sakit yang terjadi di dalam ikatan twin flame Anda. Bisa jadi ini cerminan persis dari apa yang Anda rasakan. Apakah Anda pantas mendapatkan cinta dan pantas menerima apa yang dapat ditawarkan oleh belahan jiwa Anda, yaitu cinta sejati tanpa syarat atau unconditional love, penerimaan empati, dan pemahaman tentang siapa diri Anda sebenarnya. Dengan kata lain, untuk bersama dengan belahan jiwa Anda harus benar-benar menerima siapa diri Anda sepenuhnya, yang meliputi kerentanan Anda, sisi gelap Anda, tujuan, misi, dan aspirasi Anda. Ketika dalam ikatan trauma, pasangan Anda tidak ada untuk Anda. Hubungan Anda tidak memuaskan secara emosional. Mereka tidak melihat Anda, mereka tidak sepenuhnya memahami Anda, karena mereka memang bukan pasangan sejati bagi jiwa Anda. Orang itu ada sebagai guru dan Anda dapat bersyukur telah menarik mereka ke dalam hubungan dengan diri Anda. Kita semua di dunia ini telah menarik beberapa bentuk hubungan karma dalam kehidupan kita untuk lebih memahami siapa diri kita secara mendalam melalui seseorang yang bukan pasangan sejati kita. Bersyukurlah atas orang itu, tetapi belajarlah untuk melepaskannya. Karena ketika Anda menyadari bahwa orang itu tidak bergetar pada level vibrasi Anda juga akan menjadi kebal terhadap manipulasi, kesombongan, kebohongan, dan semua perlakuan yang tidak benar-benar mencerminkan apa yang Anda inginkan. Sementara itu, jika ada rasa sakit dalam hubungan twin flame, ketahuilah bahwa itu diproyeksikan
dari tempat kekurangan bawah sadar dalam diri Anda. Seorang twin flame tidak pernah benar-benar ingin menyakiti diri Anda. Jadi apabila Anda goyah memutuskan antara apakah Anda berada dalam hubungan twin flame sejati atau ikatan traumatis, maka lepaskanlah idealisasi, lepaskanlah keinginan untuk berada di dunia fantasi ini dengan twin flame Anda. Dan mulailah bertanya-tanya, apa yang sebenarnya Anda alami? Dari mana keinginan akan cinta ini berasal? Apakah pengalaman Anda mencerminkan sesuatu yang benar-benar supranatural, yang melibatkan banyak sinkronisitas, semacam mimpi 5D? Jika Anda mencoba percaya dan menempatkan diri Anda dalam hubungan yang lebih manipulatif, yang membuat Anda merasa dapat memperbaiki pasangan untuk mengalami cinta ilahi, maka Anda perlu belajar bagaimana memberi diri Anda cinta yang Anda cari. Anda di sini untuk belajar, bukan untuk menemukan cinta, tetapi bagaimana menjadi cinta itu sendiri. Anda belajar bagaimana memberi dan menerima dengan seseorang yang mencerminkan kemampuan Anda untuk melakukan hal yang sama, merasakan hal yang sama. Jadi, carilah seseorang yang siap belajar dan tumbuh bersama Anda, yang memegang hati Anda pada tingkat kesiapan yang sama di dalam diri Anda.